Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 16 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika sedang sarapan bersama dengan Romo Widi, sang sesepuh dan pujangga gereja Regina Coeli, kami ngobrol soal eksorsisme. Saya bercerita tentang ada seorang ibu yang beberapa waktu lalu minta didoakan karena ketempelan roh jahat. Saya ceritakan prosesnya. Sampai ketika saya doakan ini, ibu merintih dan teriak-teriak. Lalu Romo Widi berkata, "Look, kamu tahu nggak kenapa yang kerasukan itu kebanyakan perempuan?" Saya bilang, "Emang kenapa, Romo?" "Itu karena setannya laki-laki," kata beliau. Dan kami semua sama-sama terkekeh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang dituduhkan bermacam-macam sangkaan karena ia mengusir setan yang membuat orang menjadi bisu. Orang banyak menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, dan banyak yang meminta tanda dari surga untuk mencobai dia. Pasti rasanya menyakitkan dan menyebalkan sekali ketika orang sudah bersusah payah, berpeluh, tetapi dipandang selalu salah dan tidak dihargai. Yesus yang mengetahui pikiran dan hati mereka bersabda, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ia ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan, sebab Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Saya ingin mengajak bermenung tentang makna kebaikan yang kadang mendapatkan respons yang tidak baik. Kerap kita menyerah dan malah berlaku yang tidak baik karena perlakuan baik kita yang tidak diterima.
Yesus ditolak, dicibir, dipersekusi, namun ia tidak pernah menyerah. Malah ia terus-menerus melakukan kebaikan itu. Ia tidak pernah berhenti mewartakan kebaikan itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kebaikan terpancar dari ketulusan yang kita buat. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dengan tulus, karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Selamat menjadi agen-agen kebaikan dalam hidup ini. Itulah perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Selamat bermenung dan menunaikannya. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.